Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 12 akan presentasikan tentang tugas yang kami buat untuk transformasi dua dimensi yang bertemakan pemandangan laut. Saya Raden Muhammad Arya Hafiz, NRP 15 2023. Silakan saya. Dan saya Dinan Tafiza dengan NKP 1520230111. Sebelum ke penjelasan terkait codingan, di sini ada dasar terlebih dahulu. Jadi transformasi objek dua dimensi itu merupakan suatu model atau bentuk atau teknik memindahkan atau mengubah nilai posisi objek dalam sistem koordinat dua dimensi. Jadi pemindahan objek ini dapat diartikan sebagai pemindahan titik. Nah, di sini ada 4 jenis transformasi yang kami terapkan pada proyek kami. Yang pertama itu translasi. Translasi merupakan operasi yang menyebabkan perpindahan objek dua dimensi dari suatu tempat ke tempat lain. Perubahan ini berlaku dalam arah yang sejajar, sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua itu ada refleksi. Refleksi adalah transformasi objek yang mengubah lokasi objek pada kedudukan yang berlawanan dengan sembara sumbu yang dipilih. Yang ketiga ada scaling. Scaling merupakan perubahan ukuran suatu objek atau koordinat baru diperoleh dengan melakukan perkalian koordinat dengan scaling faktor, yaitu xx, sy. Yang terakhir ada rotasi. Rotasi adalah memindahkan sebuah objek menurut garis lingkar nilai positif dari sudut rotasi menentukan arah rotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, di sini ada foto project yang finalnya. Mungkin sekarang ke penjelasan programnya. Nah, di sini sekarang ada source code-nya. Pertama-tama kita itu mengimport library-nya, yaitu ada da-glot.h dan include cmap. Nah, kalau yang glot itu digunakan untuk mengakses fungsi-fungsi yang diperlukan untuk membuat aplikasi grafis menggunakan OpenGL dan glot. Nah, glot sendiri itu singkatan dari OpenGL Utility Toolkit. Nah, kalau yang CMAT itu untuk menyediakan fungsi-fungsi matematika yang umum digunakan seperti operasi trigonometri, eksponensial, dan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada font integer dengan lebarnya 800 dengan satuannya itu pixel. Terus ada tingginya 600 pixel. Nah, terus di sini tuh ada beberapa posisi gambar, posisi awal gambar. Yang pertama itu ada dot pos X di minus 1 F dan kecepatan pergerakan botnya. Yang kedua itu ada posisinya awan ada di 1,2 F dan kecepatan pergerakan translasinya itu di 0,001 F. Nah, selanjutnya ada di bird pos X atau buat burung. Di posisi awal burungnya itu ada di minus 1, F untuk posisi sumbu X-nya dan Y-nya itu di 0,8 F. Dan kecepatan perpindahan translasinya itu ada di 0,05 F. Nah, selanjutnya itu ada fungsi untuk menggambar gunung yang ada di tengahnya. Nah, di sini itu ada GL push matrix. Nah, fungsi ini berguna jika ingin melakukan transformasi seperti yang tadi dijelaskan, ada translasi, rotasi, dan scaling. Nah, pada
objek tanpa mempengaruhi objek lainnya. Jadi nanti objek draw mountain ini atau si gunungnya tidak akan translasinya tidak akan mempengaruhi objek-objek yang ada di sekitarnya. Nah ini ada GL scale F untuk memperkecil gunung dengan skala 0,5% atau 50% dari ukuran aslinya. Nah yang selanjutnya itu ada GL color 3F. Ini itu adalah menentukan warna pada gunungnya. Kami memilih warna coklat muda untuk gunung, dan JL begin triangle itu untuk kayak fungsi untuk menggambar segitiga. Nah untuk JL vertex 2F ini adalah titik-titiknya, jadi ada titik kiri bawah, ada puncak, dan kanan bawah. Selanjutnya ada fungsi kapalnya oleh rekan saya. Di sini ada fungsi untuk membuat dari kapalnya. Pertama itu ada GL push matrix, mungkin seperti yang dijelaskan tadi. Jadi untuk GL push matrix itu gunanya saat melakukan transformasi pada objek tanpa mempengaruhi objek yang lainnya. Kemudian di sini ada GL translate, di mana di sini itu untuk menggeser posisi kapal ferinya. Untuk di sini proses terjadinya translasi. Kemudian bagian bawah kapal, badan kapal, di mana itu GL color itu untuk menentukan warna dari bagian bawah si kapalnya, yaitu berwarna biru tua. Kemudian itu ada GL begin, GL polygon, di mana itu untuk menggambarkan objek. Kemudian di sini ada vertex 2F yang berfungsinya untuk menentukan posisi dari bagian bawah kapalnya. Kemudian lanjut ke bawah untuk di dek kapal. Pada dek kapal ini sama kayak sebelumnya, yaitu GL color, yaitu menentukan warnanya. Untuk warna atasnya itu berwarna abu-abu terang. Dan untuk GL begin dan GL polygon itu untuk mengefungsi gambarnya. Kemudian untuk vertex sama kayak tadi, itu untuk menentukan posisi dari si dek kapalnya itu di mana. Lanjut ke bawah. Untuk bawah itu untuk bangunan atas kapalnya, di mana gel color itu untuk menentukan si warna, dan untuk gel begin itu sama kayak tadi, dan gel vertex untuk menentukan si posisinya bagian atas kapal. Kemudian di kapal ini terdapat jendela kapal yang berwarna biru terang. Lalu ini untuk for float, I sama dengan minus, itu merupakan fungsi untuk menggambar jendela kapalnya. Dan seperti yang tadi, untuk bawahnya itu menentukan posisi dari jendelanya. Kemudian lanjut untuk menggambar cerobong si kapalnya dengan menggunakan warna merah, lalu gel begin, lalu ini ada gel vertex sama kayak tadi, itu untuk menentukan posisi dari cerobong asapnya. Kemudian ini untuk refleksi, di mana nanti pada outputnya akan menampilkan refleksi dari si perahunya itu berupa bayangan. Jadi untuk gel translate itu untuk mentranslasikan. Untuk selanjutnya itu bagian bawah kapal atau badan kapalnya. Sama sebelumnya, ini codingannya sepertinya sama kayak tadi, yaitu untuk menentukan si posisinya di bagian dek kapal, bangunan atas kapal, sampai ke jendela kapal, hingga ke cerobong asap. Itu fungsi-fungsinya sama di dalamnya itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada lighthouse.
gitu ya, nggak jauh beda sama yang tadi. Dia perlu matriks untuk melakukan transformasi tanpa mengganggu objek-objek yang ada di sekitarnya. Terus ada untuk menggambar badan visual, ada dia bikin geopas, menentukan warna, menentukan titik-titiknya, ada bagian atas mercusuar, ada atap mercusuar, di sini uh, ada efek rotasi dan scaling untuk menggambarkan bagian cahaya mercusuarnya atau kayak lampu sorotnya gitu. Nah, di sini ada glute yang tadi di atas itu, fungsi glute untuk mendapatkan waktu dalam milidetik sejak program itu dijalankan. Nah, ini itu kenapa dibagi 1000 agar berubah dari milidetik menjadi detik. Nah, di sini itu ada dia rotate F time dikali 30 F, 0,0 F, 0,0 F, 1,0 F. Kemudian untuk rotasi berdasarkan waktu dan kecepatan rotasi 30 derajat per detiknya. Nah, itu di sini itu ada untuk yang berfungsi untuk memberikan efek scaling yang berulang berdasarkan waktu yang ditentukan. Terus di sini ada menentukan warna. Nah, terus ada menentukan radius, terus ada number segmen. Selanjutnya ada dia begin, dia triangle fan untuk mengalih penggambaran sebuah objek dengan bentuk yang ditentukan, itu segitiga. Terus ada besar lingkaran, maaf, besar lampunya di 0,0,0.0. Terus ada looping untuk menggambarkan banyak segmen segitiga. Nah, selanjutnya itu ada bagian JL line width untuk menentukan ketebalan garis sinar. Terus ada menentukan warna lagi. Terus ada numray untuk menentukan jumlah sinar yang akan dibuat. Terus ada panjangnya ada di 0,5 F. Terus ada perulangan lagi. Di sini ada untuk menentukan sudut rotasi untuk setiap sinarnya. Di sini ada cos angle dikali ray length. Terus ada pembunyinya juga. YN sama dengan sin angle atau nanti sudutnya berapa dikali dengan ray length-nya. Terus ada di sini ada pengembangan fungsi untuk menggambarkan dasarnya. Di sini ada menentukan titik lagi, dan selanjutnya ada titik ujung sinarnya. Mungkin sekian. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk menggambar matahari, di mana nih GeoCard itu untuk menentukan objek matahari itu berwarna kuning. Kemudian di sini juga ada float radius dengan nilainya 0,1. Lalu di sini ada nilai nomor segmennya itu 100. Lalu JL begini itu untuk menggambarkan objeknya. Serta vertex itu untuk menentukan pusat mataharinya. Kemudian pada for di sini untuk membuat perhitungan untuk membuat lingkaran untuk membuat si mataharinya dengan float x itu koordinat x untuk titik pada lingkaran hitung dengan menggunakan fungsi trigonometri cos angle dan dikalikan dengan radiusnya. Sedangkan yang float y itu merupakan koordinat titik y
Dan lingkaran dihitung dengan menggunakan fungsi trigonometri, yaitu sin, dan dikalikan dengan radiusnya. Kemudian untuk vertex ini untuk menggambar titik X dan Y-nya dan dihitung dalam setiap iterasinya. Boleh dilanjutkan. Kemudian di sini ada fungsi untuk menggambarkan awan, dimana yang seperti yang tadi jelasin. Jadi untuk Diopus matris itu untuk melakukan transformasi pada objek tanpa mempengaruhi objek yang lainnya. Dengan di sini menggunakan CL translate, di mana ini untuk mentranslasikan posisi awan, serta geoscale itu untuk mengatur si skala awannya dengan menggunakan warna putih dengan transparansi. Kemudian ini pada bagian tengah awan, sini geometri itu untuk membuat si objeknya, serta vertex itu untuk menentukan si titik pusatnya dari awan. Kemudian di sini merupakan fungsi untuk membuat lingkaran dari bagian tengah awannya. Untuk float angle dan vertex itu untuk radius yang sama untuk X dan Y. Untuk bagian kiri awan dan bagian kanan awan itu kurang lebih sama, di mana di sini untuk fungsi atau perhitungan untuk membuat hasil lingkarannya serta radius yang digunakan. Boleh dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada fungsi untuk membuat burung. Ini gambarnya simpel aja. Kita cuma menentukan posisi burungnya, menentukan skalanya, terus menentukan warnanya. Kita pakai warna hitam aja, terus membentuk gambar awalnya. Terus di sini ada titik-titik awalnya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi display. Nah, di sini itu kita menentukan gambar yang mau ditampilkan, itu mau apa aja dan bagaimana kedudukannya. Nah, posisi ini tuh ngaruh. Jadi yang paling atas itu yang paling berada di paling belakang objek-objek lainnya. Nah, kita itu susun dari draw planetnya dulu, terus gunungnya dulu, terus ada mercusuar, lalu lanjut ke laut, matahari, dan kapalnya. Nah, di sini itu ada posisi awan dan bentuk besar kecilnya kayak gitu. Nah, untuk yang gambar itu ada menentukan posisi dan banyaknya burung. Nah, selanjutnya itu ada weight update scene. Nah, posisi perahu diperbaharui dengan menambahkan boat speed ke boat post X. Nah, yang if-nya itu jika posisi perahu melewati batas kanan layar atau lebih dari 1,2 F, posisi bot akan kembali ke posisi awalnya di minus 1,2 F. Yang cloud toss, yang untuk awan dan untuk burung itu sama. Jadi kalau yang ini itu yang bot dan bird itu bergerak ke posisi kanan dan awan itu bergeraknya ke kiri. Nah, untuk yang glut time function ini berfungsi untuk meminta agar update scene dipanggil lagi setelah 16 millisecond. Nah, selanjutnya ada void setup. Mungkin untuk
terkait setup ini merupakan setup awal pada layar untuk menampilkan outputnya, dimana di GL Clear Power ini untuk latar dari si layarnya yaitu berwarna hitam, lalu ada GL Matrix Mode, the projection ya, jadi ini teh fungsinya untuk memilih matriks yang akan dimodifikasi dari OpenGL. Kemudian jadi bisa digunakan untuk berbagai keperluan dari GL Matrix Mode, dan ini juga mengatur objek dari dua dimensinya pada layar. Kemudian ada GL Load Identity, fungsinya itu untuk mengatur matriks yang sedang aktif yang akan dipilih dengan GL Matrix Mode. Kemudian fungsinya juga untuk memastikan bahwa tidak ada transformasi yang mengganggu transformasi yang akan diterapkan pada outputnya. Kemudian ada dua dimensi yang berfungsi untuk mengatur proyeksi ortogonal dua dimensinya. Jadi ini untuk yang berarti untuk menggambar objek-objek tanpa ada efek perspektifnya. Kemudian di sini ada fungsi integerment. Nah, pada fungsi ini merupakan yang mengatur dan memulai aplikasi si OpenGL-nya. Kemudian di sini ada int ars dan char arg. Jadi fungsinya untuk menginisialisasi GLUT dengan parameter yang berasal dari parameter main programnya. Kemudian di sini ada GLUT init display mode. Jadi fungsinya itu untuk mengatur mode tampilan untuk jendela yang akan dibuat. Kemudian di sini ada init window size untuk mengatur ukuran jendela pada aplikasi OpenGL-nya dengan menggunakan width dan height-nya yang sudah ditentukan tadi di awal. Kemudian di sini ada create window. Jadi untuk menambahkan judul dari proyek yang sudah kita buat, yaitu pemandangan laut dengan perahu dan awan bergerak. Kemudian selanjutnya ada GLUT display, yaitu untuk berfungsinya untuk fungsi yang akan dipanggil dari setiap jendela. Kemudian ada GLUT timer. Jadi fungsinya itu untuk mengatur timer yang memanggil update scene setiap 16 menit, sekitar 60 frame per detik. Dan terakhir ada GLUT main loop. Jadi fungsinya itu memasuki loop bersama GLUT akan terus berjalan dan menangani si programnya. Mungkin setelah kita menjelaskan dari code-nya, kita akan menampilkan untuk output-nya. Boleh di-run. Nah, mungkin ini untuk output yang sudah kita buat, di mana pada kapal ini melakukan translasi, serta pada bagian bawah kapal itu merupakan refleksi dari si kapalnya. Kemudian pada bagian awan, di sini terdapat juga translasi dari 3 awan. Lanjut, di sini juga ada mercusuar, di mana pada cahaya ini akan melakukan scaling pada cahaya serta melakukan rotasi pada cahaya yang berputar. Yang terakhir itu merupakan burung yang melakukan translasi. Mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.